Halo guys, balik lagi di channelnya Pak Dirut. Ini motor Mio ya guys. Ya jadi berhubung gua kehabisan konten, ya jadi gua lagi duduk di laundry, gua ngeliat motor ini guys. Jadi di laundry gua itu operasionalnya pakai motor ini. Nah, gua kepikiran untuk mereview sedikit ya, karena motor ini tuh udah cukup lama ya. Ini seingat gua, motor itu generasi tahun 2009 2010 ya. Generasi kedua facelift dari Mio yang pertama ya, yaitu Mio Sporty. Kebetulan ibu gua pernah punya Mio Sporty tahun 2006 ya. Nah, dia mirip seperti ini guys. Jadi ini generasi kedua. Bedanya dengan Mio Sporty generasi pertama, dia lampunya nih yang ini belum ada nih. Ya, dia hanya lampu sen yang ada di sini plus dia lampu senja ya. Dia lampu senjanya ada di sini. Sama yang ini pun ada di sini ya. Nah, mungkin gua hanya mereview sedikit karena apa? Karena motor ini masih cukup lengkap ya, masih cukup orisinil untuk equipment dan juga spare partnya. Jadi mungkin yang teman-teman yang punya juga bisa sedikit bernostalgia. Dan kalaupun ada yang mau beli second ya, kebetulan gue beli motornya second ya, harganya 4 juta. Dengan kondisi seperti ini sih masih cukup worth it ya. Walaupun ini gue beli kondisi kaki-kakinya udah kurang sip ya guys. Memang kalau motor ini itu ya dia PR-nya itu sering itu kejadian di kaki-kaki ya guys. Ya, gua berapa kali pernah motor ini shocknya itu bocor di sini ya. Bocor, ganti apa seal segala macam tetap bocor gitu ya. Sedangkan kalau mau ganti satu set ya harganya lumayan gitu ya. Sama yang belakang ya. Ini memang harga stoknya nggak terlalu mahal sih, sekitar 300-an ya. Tapi kalau sering ganti kan juga duit juga gitu ya guys. Nah, gua hanya membahas sedikit aura-aura motor zaman dulu ya. Karena motor zaman dulu itu kalau menurut gua itu lebih simpel ya. Baik dari sisi perawatannya, pergantian spare partnya masih cukup simpel. Nah, motor ini yang dibedakan dengan motor generasi pertama, itu pertama lampu ini ya. Jadi lampu ini itu berbeda. Kalau untuk shock, pelek, semuanya itu mirip ya depannya. Karena dia hanya berbeda faceliftnya aja gitu ya. Lalu juga, ya batoknya juga beda guys ya. Dengan yang lama ini ada sedikit lebar ya. Nah, lalu yang berikutnya ya dia udah ada model keranjang. Jadi kalau yang awal itu dia belum model keranjang kan di sini ya, generasi pertama ya. Biasanya ada yang jual keranjangan model tambahan tuh yang bolong-bolong ya. Gue lebih suka yang itu. Kenapa? Karena ini lebih kecil guys ya, lebih kecil dan juga tanggung gitu loh ya. Kayak seperti ini tanggung nih. Gue nggak ngerti nih, ini fungsinya buat nyimpen apa gue nggak tahu nih ya, karena kecil banget gitu ya. Nah, kalau untuk ini speedometernya dan generasi pertama dia masih sama ya, hampir nggak ada bedanya. Seperti yang smash gue review sebelumnya, dia masih analog semua ya. Nah, ini juga kalau untuk zaman dulu dia lampunya masih bisa di on off kan, nggak kayak sekarang. Karena setahu gua tahun 2010 itu mulai keluar aturan itu motor wajib nyala ya guys, seperti di negara tetangga kita Malaysia. Karena untuk keamanan ketika naik mobil, naik motor itu kan lampu itu sedikit banyaknya menginformasikan di spion ya. Nah, seiring berkembangan zaman, lampu itu berubah menjadi DRL ya, atau singkatan dari Daylight Running waduh gue lupa, pokoknya DRL itu itulah pokoknya ya guys ya. Okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ya, nah jadi kayak mobil itu dia ada garis-garis lampu LED, motor pun sama kayak model sekarang itu yang lampu-lampunya itu nyala pasti dia kebanyakan pakai LED gitu ya. Nah, motor ini CVT-nya simple ya dibanding motor-motor sekarang gitu ya. Karena untuk saringan udaranya dia ada di balik ini, dalam ini ya. Memang untuk plusnya itu dia ini lebih simple, cuman memang minusnya dia bagasi jadi lebih kecil ya. Nah, motor dulu juga khasnya begini guys. Dia kuncinya harus dilepas dan dibuka ke sini gitu ya. Nah, dia bagasinya mungil nih. Jadi Mio ini mungil, paling hanya muat untuk kunci-kunci kecil dan juga jas hujan gitu ya. Tangkinya lumayan gede ya, tapi memang agak sedikit boros menurut gue ya. Ya, dibanding motor sekarang agak lebih boros. Nah, dia akinya juga ada di sini ya. Khas motor lama. Kalau motor-motor sekarang kan kebanyakan ada di dek bawah gitu ya, guys. Nah. Ya, lalu yang berikutnya ya. Motor ini kalau untuk yang pertama dia nggak ada step ini ya, guys. Ya.
Step ini nggak ada, ini baru muncul tuh di faceliftnya yang kedua. Ini memang kalau dulu itu kalau boncengan tuh agak ribet guys, dia mirip-mirip Vespa ya. Nah, jadi di kaki di sini. Semenjak ada facelift agak mending di sini. Nah, ya. Kalau posisi duduknya ini enak, santai ya. Ini sampai sekarang ini khasnya Yamaha tuh masih kerasa genggamannya. Sampai gue coba kemarin Fazio, lalu juga ada Mio Soul segala macem tuh mirip gitu ya. Kalau ada feel atau rasa Yamaha-nya tuh ada. Kalau bagi yang paham mungkin tahu gitu ya. Nah, lalu 2008 kalau nggak salah tuh baru keluar Mio Soul GT. Mio Soul, belum GT ya. Mio Soul sampai terakhir itu ada Mio J dan Mio M3 ya. Ada Mio Smile. Jadi Mio tuh banyak generasinya. Cuma menurut gua yang memang paling simple dan paling enak itu, maksudnya enak itu perawatannya ya, modifnya itu Mio jenis ini guys. Ya, dulu tuh paling sering tuh gua waktu SMP ini diganti chrome ya. Ini juga sok tabung, ya. Ini diganti yang besi, ya. Ini ada tambahan plat. Nah, itu banyak. Itu simple gitu ya. Kalau motor sekarang tuh ditambah begitu kayaknya agak kurang enak dilihat. Malah kesannya kayak norak ya kalau misalnya ada krum-krum segala macam. Tapi zaman 2006 tuh masih oke gitu ya guys. Nah, ini juga untuk spare partnya sampai sekarang ini. Terakhir gua waktu itu motor Mio gua servis juga masih lengkap ya di dealer, walaupun agak susah kalau misalnya untuk part-part dalam mesin, tapi kalau untuk part-part luar ini dia masih banyak tersedia di dealer ya guys ya. Nah, ini motor ini nggak bisa gue bawa jalan, gue review ya, bukannya nggak bisa, jadi karena memang kaki-kakinya udah nggak orisinil, jadi agak percuma juga gue bawa ya. Jadi hanya tadi gue contohin untuk posisi duduknya guys. Posisi duduknya ini cewek banget nih ya. Jadi 2009 itu 2006 deh, kita flashback ke 2006, itu motor matic masih jarang ya. Yamaha itu pertama kali ngeluarin motor matic itu Yamaha Nuvo ya. Yamaha Nuvo itu lebih kaku menurut gua bentuknya. Kalau ini kan lebih apa ya, lebih enak dilihat ya, lebih kaku. Cuman untuk powernya memang yang gua tahu itu sedikit lebih gede si Nuvo ya. Nah, baru sekitar tahun 2010 ke atas itu baru muncullah matic ya. Saat itu nih saingannya belum banyak, hanya Honda Vario. Beat waktu itu belum ada ya. Beat itu setelah Vario, saya ingat gua. Lalu Kawasaki juga ada waktu itu, matic ya. Cuman nggak penjualannya nggak setinggi Yamaha gitu ya. Karena waktu itu motor-motor lagi booming itu motor bebek. Ya, Jupiter, Vega R, Force One ZR, Smash, Shogun ya, Satria FU, dan motor-motor laki itu waktu itu. Ada Scorpio, Thunder, ya. Tiger ya, Mega Pro itu masih menjadi booming ya. Baru 2010 ke atas itu motor-motor laki mulai berkurang guys ya. Yang bertahan tuh mungkin yang motor-motor besar seperti Ninja, CBR itu masih bertahan karena memang kelasnya beda ya, yang pakai fairing. Cuman kalau motor-motor tanggung laki yang seperti itu mulai menurun ya. Bahkan sekarang hampir semua motor itu di jalanan gue perhatiin ya, yang ukuran tahun sekarang itu matic gitu ya. Nah, dari sekian banyak cerita, kira-kira kalau beli motor ini ya worth it atau enggak gitu ya. Ya kalau di harga 3 juta 4 juta masih worth it lah guys. Tinggal teman-teman nanti cek dulu ya. Karena PR ini yang setahu gua yang paling sering bermasalah itu adalah kaki-kaki ya. Yang pengalaman gua nih. Jadi sok depan itu berapa kali bocor. Kalau udah bocor sekali itu biasanya penyakitnya tuh timbul terus guys. Sama kayak ini ya. Gua waktu pakai Mio ini tuh hampir 2 kali ganti giniannya. Tapi secara yang lain sih awet lah menurut gua ya. Dan bodinya pun agak kuat, agak lebih tebel ya dibanding ada beberapa motor sekarang lah ya. Yang kita tahu yang sampai rangkanya pun sampai keropos ya. Tapi kalau ini gua rasa ini masih cukup kuat nih. Ini masih solid lah. Tuh. Ya. Nah, ini diketok bunyinya beda gitu ya. Beda dengan motor-motor yang beberapa motor yang ada di pasaran saat ini. Nah, guys, lalu juga motor ini perbedaannya dengan motor zaman sekarang, dia standarnya belum connect ke kunci ini ya. Jadi kalau standarnya turun, dia masih hidup ya. Ini teknologi kuno gini masih dipakai guys sama motor teman gua, yaitu Suzuki Address ya, sama Suzuki Next ya. Itu ada plus minusnya ya. Plusnya kalau kita contoh nih ya, turun dari rumah, tutup pagar gini, tinggal naik guys. Nah, cuman minusnya kadang-kadang kalau kita lupa ya itu ya. Lalu detail berikutnya, motor ini masih tromol ya belakangnya. Ini motor tromol ini kelebihannya memang nyetingnya gampang nih. Dia tinggal diputar gini guys nih ya. Bacakan nggak diputar? Nah, dia
Nih, kalau Cakram kan stylenya dia masih agak ribet lah gitu, ya. Oke, jadi mungkin itu aja review motor ini. Ya, motor ini kecil, lincah, cukup irit ya. Cuma nggak irit banget, tapi cukup irit lah untuk motor ini karena tangkinya nggak terlalu gede, cukup tapi nggak terlalu gede gitu ya. Karena dia keterbatasan di area sininya lebih sempit ya. Oh ya, kuncinya mana ya guys? Lagi dah. Tarikat. Nah, dia kuncinya masih model kecil begini ya. Belum ada tutupannya. Ya, jadi kalau bisa motor begini bawa gembok yang khusus Cakram gitu ya. Apalagi tempat-tempat yang sepi. Ya. Jadi mungkin itu aja guys. Ya, dia juga masih ada engkolan ini ya. Kalau motor sekarang kan yang besar-besar hampir nggak ada ya. Model-model NMAX, PCX itu kan udah nggak ada. Memang minusnya kalau motor itu akinya tekor ya, itu nggak bisa dihidupin ya, harus di jumper atau ganti aki baru gitu ya. Nah, kalau motor-motor model lama gini masih ada engkolan kakinya kalau misalnya memang kakinya tekor ya. Jadi menurut gue itu kalau di pasaran mungkin untuk tahun 2009 ini range-nya sekitar 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai 5 juta tergantung kondisinya ya. Gua beli ini 4 juta, memang kondisinya kaki-kakinya sudah tidak terlalu normal, tapi mungkin kalau ada yang jual di harga 6 juta mungkin ya itu masih crash gitu ya guys. Ya, jadi itu aja nih Mio 2009 ya. Motor yang menjadi salah satu primadona di tahun 2008 sampai 2011 ya. Bahkan sekarang pun masih enak dipakai ya. Oke, itu aja reviewnya motor ini. Semoga bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang lagi nyari motor ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian yang nonton, yang dukung channel ini selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.